Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabad. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah, saya harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat ya anak Ustaz. Baiklah, coba perhatikan dulu ke depan semua anak-anak Ustaz agar kita bisa mulai pembelajaran ini. Coba perhatikan, melanjutkan materi kita mengenai pembudidayaan ikan konsumsi. Di sini Ustadz ingin jelaskan lagi sedikit sebelum kita mempraktekkan, karena teman-teman antum di kelas sebelah sudah mempraktekannya. Baik anak-anak Ustadz, perhatikan ke depan, ini sudah ada ya. Ya, sudah ada langkah-langkah yang harus kita lewati dalam membuat pembudidayaan ini. Ya, pertama kita ada memperhatikan ya, itu benih. Kemarin sudah Ustadz bilang kalau kita untuk memilih ikan ya, awalnya kan kita sudah ingin ikan air tawar ya. Tawar, ya apa itu? Bisa ikan lele, ikan mas, kan? Ya, ikan gurami, ya. Tapi setelah kita perkirakan, kita timbang-timbang, maka kita lebih condong kepada jenis ikan lele. Ya, karena ikan ini ya boleh saja, tapi ini yang Ustadz sarankan. Kenapa? Perhatikan, karena jenis ikan ini ya, dia bisa hidup ya di tempat yang sempit misalnya. Sementara kalau ikan mas kan, kalau ikan mas ya dia butuh air mengalir, air yang mengalir. Sementara ikan lele tidak perlu ya. Ya. Begitu juga ikan gurami, dia butuh tempat yang luas. Ikan nila ya, kalau dia bukan tidak bisa hidup, tapi dia tidak bisa berkembang cepat ya. Ya, apalagi kalau misalnya kita ikan gurami ini, dia masa panennya lama. Kalau ikan lele bisa 3 bulan ya. Iya, 3 bulan udah bisa panen kita. Makan-makan. Ya. Jadi ini sudah dipraktekkan teman-teman antum di kelas sebelah. Jadi coba perhatikan dulu ya. Ustadz inginkan antum ini serius, karena ya kita mempelajari ini harus ada hasilnya. Dan praktek kalian ini kalau kita nggak praktekkan, kita tuh nggak bisa tahu nanti bagaimana ya hasil dari yang sudah kita pelajari ini. Baiklah anak-anak Ustadz, mengenai benihnya ini sudah dijelaskan kemarin ya. Antum bisa pilih yang ukurannya 5-8 atau 5 cm sampai 8 cm ya. Kalau untuk lele juga seperti itu, bisa 5 sampai 8 cm. Ternyata kalau misalnya Ustadz, anak ternyata di rumah punya kolam, jadi nggak butuh pakai yang lain, boleh.
Ana pakai ikan gurami aja karena ikan gurami kayaknya Ana lebih suka ini. Boleh. Tapi kalau ini yang Ustadz katakan, ini yang minimalnya ya. Kita minimal dari biaya, dari perawatan, ya kan? Sehingga ini lebih memudahkan untuk kita yang pemula. Kita kan pemula nih kan. Oke. Perhatikan. Pilihlah benih ya yang sesuai ukurannya. Jadi jangan antum nanti misalnya pilih Ana pilih yang agak besar biar aja. Ini satu kelompok kan nanti. Jadi satu orang tuh dua ikan misalnya kan. Sendiri boleh. Ya. Perhatikan. Misalnya satu orang itu 2 ekor. Ya kan, Mil? 2 ekor ternyata digabung sama yang lain. Biar Ana punya cepat besar, Ana yang kalau yang lain cuma 3 cm, Ana beli aja yang udah 12 cm, Ustaz. Ya kan? Iya, akhirnya punya kawan antum padamlah dimakannya. Lebih besar, ya kan? Jangan usahakan ukurannya sama. Ini ada seperti contoh di gambar kita ini, ya ini. Seperti ini, ya samalah. Ya. Tapi pilih yang sehat ya, yang sehat tuh yang lincah-lincah. Ini udah Ustadz katakan kemarin ketika kita sudah beli, ya, kita jangan langsung masukkan ke dalam airnya, kita biarkan dulu, ya, di tempat wadahnya dalam plastik sampai dia berembun. Itu udah tahu ya. Itu dikasih air sama benihnya aja, sama makannya. Iya, tapi nanti kita akan ada tambahan. Ini pakan ya, contoh pakan. Pemberian pakan ini juga, ya sekarang kan sudah pakan sudah bisa pakai pakan beli ya, pakan pelet ya, nggak perlu antum nanti racik-racik sendiri atau cari cacing. Iya itu ya, Ustaz Asa seorang apapun nggak seperti itu, yang sudah ya ini dia ya. Perhatikan pakannya dan pemberian pakan. Perhatikan anak-anak Ustaz, pemberian pakan ini jangan terlalu banyak ya, nanti antum biar cepat besar Ustaz, biar cepat besar, ternyata airnya malah kotor, bekas-bekas makanan yang nggak dimakan itu malah meracuni, mati. Perhatikan ya, ini ada tempat kolam terpal anak-anak Ustaz ya. Antum kalau Ustadz pernah juga mencoba ini kolam terpal, tapi ini biayanya sebenarnya nggak terlalu besar kalau kita buat sendiri ya. Kalau mungkin anak-anak Ustadz ada tempat yang bisa alamannya, ataupun bisa hari Minggu main-main ke tempat di mana kolam ini mau dibuat, buat rame-rame boleh, tapi bathtubnya mesti dipakai juga. Boleh. Boleh ya. Ya. Antum perhatikan jangan terlalu sempit tempatnya. Ya. Seperti ini kolam terpal ya. Kemudian berikan kalau ini untuk kolam yang tanah, kita kan nggak pakai kolam tanah, nggak usah rasa, nggak perlu antum pupuk. Kemudian air. Ya, air perhatikan kalau kita di rumah tuh nggak punya air sumur, air keran itu sebelum diberikan di dalam wadahnya, dimasukkan ikan di dalamnya, harus diendapkan dulu. Ya. Ya dari sekarang antum udah bisa mengendapkan. Kalau musim hujan tampung air hujan. Kalau air sumur bisa. Hah? Iya, tapi dia kan air minum maksudnya? Janganlah. Ya. Kalau air keran juga bisa, tapi antum harus endapkan. Ya. Kalau mau diendapkan boleh, tapi kalau mau langsung diberikan nanti dia butuh beberapa hari dulu lah. Ya. Nah, ini obat-obatan juga perlu ya. Biasanya tuh ikan itu dia ada terkena jamur, ya kan? Bisa terkena jamur. Nah, dia bisa. Ini perhatikan, ini untuk mengukur. Biasanya kita setelah kita beberapa hari, perhatikan Samil, setelah beberapa hari atau 1 minggu, 2 minggu kita pelihara, setelah kita kasih makan, kita boleh tangguk sekali-sekali kita lihat ya. Ini kira-kira
Nanti dimasukkan, iya, nanti takutnya dimasukkan 10 ditangguh kok nggak dapat nih Ustaz. Nggak perlu antum pegang, ya. Ya nggak, ya sakit lah kalau kena. Antum dicucuk jarum sakit nggak? Ya. Ya, seperti itu. Nah ini biasanya ada jaring, perhatikan. Ini jaring sortir namanya anak-anak Ustaz ya. Jadi kalau misalnya lele itu sudah diambil ikannya, kemudian disaring seperti diayak, nanti yang keluar dari lubang-lubang ini ada ukurannya ya. Maka nanti dia akan terjatuh. Di mana itu akan dipisahkan. Yang besar dipisahkan sama yang kecil. Ini untuk sortiran. Jadi ada ukurannya lubangnya ini. Jadi diayak seperti ini, nanti yang jatuh itu berarti masih kecil-kecil. Karena apa? Karena jika nanti digabung terus, yang kecil ini akan dimakan sama yang besar. Ya. Atau ya, karena ikan ini kalau nggak antum kasih makan, dia makan kawannya, ya. Seperti itu, ya. Berapa orang kan? Ya, tunggu dulu. Ini wadah budidaya ikannya. Nah, di sini antum bisa pilih ya. Bisa pilih antum mau pilih apa. Ustaz, ana ternyata ada betap, boleh. Ustaz, ana ada bekas bak mandi. Ya. Bak mandi enak bayu. Ya. Cek 20 liter ini bisa nggak? 20 liter. Yang paling gede itu kan? Bukan segini, kami salah. 20 liter itu ya kan segini aja itu. Ustaz Baskom bisa Baskom? Nggak bisa lah ya. Yang paling gede itu loh, Sat. Tong. Enggak, Ustaz. Tong warna hijau ini deh, Ustaz. Ember Sat. Ya. Untuk ini, Sat. Bisa, itu bisa. Ya. Silakan. Ah, ini ada tampilan video yang Raka yang bisa antum jadikan referensi untuk ember-ember yang antum gunakan. Satu lagi ingin Ustaz sampaikan, ya. Ustaz menyarankan nanti di pinggir-pinggir ember itu kita akan letakkan tanaman sayuran, ya. Gunanya, dengarkan, pakai betap juga bisa, ya. Nanti misalnya antum pakai aqua cup, ya, atau bekas air mineral itu, ya, itu banyak tuh yang bekas-bekas antum kutipin, kalau nggak beli pun murah, ya kan? Ya, ini nanti antum bolongi pinggirannya, diberi kawat untuk menyantolkan ke bibir embernya. Kemudian ininya juga antum bolong-bolongi, ya, biar airnya bisa meresap, dan diberi arang aja ya, antum beri arang-arang yang untuk biasa bakar-bakar apa itu. Ah, nggak usah pakai tanah, kok payah, di warung-warung banyak. 7.000 ya. Oh, tahu. Sering bakar-bakar antum. Ya, ini dimasukkan, baru nanti antum masukkan kangkung, ya. Tapi yang bekas dimasak umi antum aja. Yang akarnya masih ada. Nah, jadi nggak usah beli. Ya, itu kangkung. Ya. Jadi ini ya. Ini kita lihat anak-anak Ustadz, contoh yang sudah. Kenapa Ustadz sarankan pakai ember? Pakai ember ini mudah kita pindah-pindah ataupun di tempat yang sempit bisa. Ya. Ini contohnya ya anak-anak Ustadz. Ya. Ya. Coba perhatikan Ustadz, ini ada ember yang kecil. Ini kecil ini. Balik kado aja. Ya. Ember dalam mandi itu. Bisa kita mulai ini, kita lihat. Ya. Ini kebetulan diberi tanaman yang berbeda-beda ya. Ada selada, masya Allah ya. Sawi. Bisa kita lihat ini? Oke. Ya, silakan perhatikan. Ini suaranya sangat kecil sekali karena nggak pakai speaker. Nah, ini yang ditanami kangkung ya anak-anak Ustadz. Ini. Nah, ini seperti ini. Nah, bisa sampai sebesar ini ya. Padahal ini dalam ember. Ya, ini udah ada seladanya. Ya, kalau itu dipotong nggak sampai akar. ya, biar dia bisa tumbuh lagi. Oh, bisa. Coba perhatikan.
Coba perhatikan dulu Samir. Iya, biar suaranya bisa dengar. Nah, ini ember yang antum maksudkan? Iya, saat yang putih tadi. Ya, Itu bisa kan? bisa tapi nggak terlalu banyak isinya ya. Ya, paling 10 biji aja. Ya banyak juga itu. Oh, banyak. Belum biji. Enggak Samperan mati kan. Beli 5.000 bibitnya dapat berapa ya? Ah, seperti ini. Oh, digituin. Iya. Gua baru tahu. Murah kali loh. Kena. Ngebolonginnya pakai apa sih? Ngebolongin apa? Ngebolongin pakai Dik, kan ini. Ya, kalau misalnya antum perhatikan nggak mau membolongi bagian embernya ataupun susah, sebenarnya membolongi ember itu tahu caranya. Antum buat aja bulat dulu. Antum bulat. Iya, antum bisa bakar pisau atau apa cutter, bisa antum ketika panas antum bisa. Ya. Ya. Kalau buat gosip berkelompok boleh nggak? Boleh. Nampaknya antum mulai tertarik kan? Untuk Biar panennya banyak kita start. Kalau banyak ikannya kita start. Ya, coba perhatikan. Ini buat ayam laut lah. Ya. Ini Ustaz rasa untuk bisa mengisi bagian halaman rumah kita bagus ya. Ini makanya kita tidak lagi. Hah? Palingnya enggak kan lili. Ya, cuman memang kalau embernya sebesar ini agak mahal ya. Mahal ya. Ah, ini yang seperti dibilang siapa tuh? Ah, ini. Ini bisa. Kalau ini lo mana ada satu-satu sih. Ayah, banyak. Pakai tangan tak? Itu tuh orang tuh. Itu mana Zat? Mana nih Zat? Iya. Kalau lain yang mah tinggalin. Ah. Wah, ini ngomong apa? Ustaz rasa bisa ya antum ya. Saya dan ini kalau dirawat juga. Tapi untuk tanaman kangkung ini mudah tumbuh asal dia kena air saja. Dan dia nanti bisa Kalau kerja airnya gimana? Harus ada 2 yang besar. ya. Jadi seperti ini. Kalau untuk penggantian air, kalau kita lihat tadi yang di sini, ya perhatikan. Ya ada kerannya ya, ada yang. Tapi kalau yang ini, kalau antum buat pakai keran sayang kayaknya embernya. Karena antum bisa tuang aja nanti airnya, buang aja airnya separoh, ya kan? Kalau misalnya antum nggak mau ganti semua, nanti separoh lagi diisi ganti. Atau tinggalkan seperempat sedikit, ya. Tuangkan. Ya, kalau mau ikannya dipindahin juga bisa, ya. Seperti itu. Akuarium bisa. Akuarium, seperti ini coba perhatikan ya. Ini. Nah, ini. Ya. Ya, kalau misalnya ada satu solusi, misalnya ternyata ember ini nanti mau dipakai lagi Ustaz, nanti marah umiana Ustaz, ini nggak boleh dibolongi. Nggak apa-apa, antum buat aja kayak yang seperti Ustaz bilang tadi. Pinggirnya itu dikasih cantolan kawat pinggir-pinggirnya. Tapi atasnya antum kasih jaring biar nanti kalau airnya penuh kena hujan, dia tidak melompat. Ya. Tapi kalau ini sangat menarik, cantik dan rapi ya, saya rasa. Ini masalahnya aku nggak mau merawat ini marah mama. Iya. Tanaman boleh ya, Iya, sebenarnya boleh saja, tapi ini coba cara membuatnya ya. Tiga. Ya daripada antum mengisi, ini dikasihnya keran juga. Ya. Enggak lah, orang sebesar itu kerannya kecil. Soalnya nggak tindapi dia Ustaz. Ya. Kalau enak nggak tindapi kayak mana? Ya, resikonya ada kemungkinan matinya besar, ya. Ya kalau ikannya memang bandel ya nggak mati dia. Ya, kadang mau juga mati. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Nggak ditindapi.
Ya endapkan 2 hari lah minimal. Gimana? Endapkan itu biarkan aja dia, jangan Kau pakai di kamar mandi, jangan ada yang masuk kamar mandi ya, kau bilang. Kasih tahu dari dalam. Oh kira kamar mandi aku nggak boleh orang masuk. Nah seperti ini ya. Airnya keruh nggak apa-apa, tapi jangan kalau udah bau kan, di apalah. Ah nih. Iya. Air ini kalau bekas ikan, kalau antum siram ke tanaman subur, ya. Jadi bekas kotoran-kotoran ikan itu, nah tengok kan, ini subur. Ini kimat patinya semuanya. Ini pupuknya alami, organik ya. Mak senang lah mama pengen. Banyak air bunganya. Iya nanti jijikan. Nah, seperti ini ya. Dikirain ember-ember bunga aja kan, rupanya dalamnya ada ikannya, ya kan? Bisa antum manfaatkan. Tahu nggak di paling orang ya. Enggak lah, di dalam rumah kok, di halaman. Kalau cacat nggak boleh dimakan. Bagaimana? Kalau ikan cacat Boleh. hewan kurban yang kursi roda makanya. Itu kalau kurban antum harus yang terbaik. Harusnya apalagi anak-anak. Pancing tuh berbulan gitu. Ah, jadi dia nggak sama akarnya, jadi bisa tumbuh lagi. Bisa berkembang biak. Sekelompok Bibitnya di mana? Baik. Ah? Bibitnya. Kau beli. Ya, bibitnya itu kalau Anda tahu saat di mana-mana. Bibit sampah aja saat. Enggak tahu. kalau bibitnya banyak jual di toko-toko ikan, ya, ada. Nah, kalau embernya antum beli di Balikado. Balik kado. Oh, bibit saya kan ada bibit ada. Balik kado. Di mana bibit sayurnya saat? Sayur itu nggak usah, antum beli aja. Sayur bekas makan masak umi antum, bagian akarnya antum tanamkan. Langsung masukkan aja. Iya, akarnya kena ke apa ya? Kena ke air ya. Nanti airnya di dalam air harus kena akar. Iyalah kan. Udah besar kok sekolah. Ya, yang penting videonya ada, ya. Antum laporannya per bulannya ada, per minggunya. Ya. Saat makan sini lah, saat tak goreng saat sama. Masalah nanti mau Di parkiran sana ya? Biar muntah kita sudah berada. Atas lagi ya, kita lagi. Biar muntah lele kita saat. panennya waktu perpisahan. Udah Ustaz, udah rumah ada perpisahan. Ada. Mana saat? Perpisahan. Kalau nggak corona. Biar muntah lele kita di sana. Hah? Ustaz, apa-apa aja di sini dalam botol itu Ustaz. Ketika musim kemarau, dia nggak airnya sedikit, antum tambahkan sampai dia ini tetap menyentuh air. Nggak mesti semua kena. Ya pokoknya kalau bawahnya ini kena, dia meresap nanti itu. Akar-akarnya bisa mencari itu ke bawah. Ya. Oke yuk. Baik ya anak-anak Ustaz, ya mungkin pilih dulu kelompok antum sebelum antum keluar dari kelas ini. Ya. Baik. Ya jadi anak-anak Ustaz, antum bisa berikan laporannya. Ya. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.